rasanya lezat. Lalu, melihat wajah Kai yang penuh keterkejutan, ia menambahkan dengan tenang bahwa dirinya adalah manusia. Setelah itu, ia menundukkan kepala dan memperkenalkan diri sebagai Varigoth. Aku adalah avatar pertama dari Lord of Blood and Brawls, dan salah satu demon yang dianugerahi kapak cairan merah. Dengan penuh wibawa, Varigoth mengulurkan jarinya dan berkata bahwa ia membawa sebuah tawaran dari tuannya. Kai mendongak dengan rasa heran dan bertanya tawaran seperti apa yang dimaksud. Demon itu menatapnya dengan tatapan mengancam dan menyatakan bahwa sang master memperhatikan Kai, serta menginginkannya menjadi avatar. Kai berdiri di hadapan makhluk raksasa itu, dan narasi menegaskan bahwa Varigoth begitu yakin Kai akan menerima tawaran tersebut. Meskipun Kai hanyalah seorang pengembara dari dunia luar, ia tentu tidak cukup gila untuk menentang kehendak sebuah konstelasi. Mulut Kai perlahan terbuka, dan sekali lagi ditekankan bahwa tawaran ini adalah sebuah kehormatan besar, sebuah kesempatan untuk menjadi avatar mereka. Namun, dengan sorot mata mantap, Kai menatap tamunya dan meminta maaf sambil menyatakan penolakannya. Varigoth merentangkan kedua tangannya dengan marah. Ia tak percaya bahwa tawaran dari tuannya ditolak begitu saja. Kai menegaskan bahwa itu benar. Ia memang menolaknya. Sesaat kemudian, tekanan luar biasa menyelimuti ruangan, membuat Kai merasakan betapa kuatnya lawan di hadapannya. Namun senyum perlahan terukir di wajahnya, karena justru lawan seperti inilah yang sudah lama ia nantikan. Varigoth menundukkan kepala dengan wajah tak puas, lalu berkata bahwa ia tak mengerti, sebab Kai memiliki bakat yang bahkan layak dipuji oleh sang penguasa. Ia menggertakkan gigi dengan marah dan berteriak bahwa Kai tidak seharusnya menyembunyikan semangat bertarungnya di hadapan seseorang yang jelas lebih kuat. Justru itulah kualitas yang diinginkan oleh penguasa Lord of Blood and Brawls. Demon itu membuka mulutnya lebar, giginya memanjang tajam, lalu menggeram dengan suara menggelegar, bertanya alasan sebenarnya Kai menolak tawaran itu. Tubuhnya membesar, sosoknya kian mengintimidasi. Namun Kai menjawab dengan tenang bahwa sudah ada perjanjian. Varigoth mendengus, menuntut penjelasan. Lalu menambahkan bahwa mungkin ia sudah dianggap sebagai avatar dari konstelasi lain, meski saat ini ia tak merasakan kehadiran konstelasi manapun. Kai tetap tenang dan berkata bahwa ia memang belum menjadi avatar siapapun, tetapi ia telah berjanji pada sebuah konstelasi bahwa dirinya akan menjadi avatar setelah berhasil melewati ujian. Varigoth menatap tajam dengan ekspresi terkejut, meski wajahnya penuh ketidakpuasan. Ia menegaskan bahwa ia yakin Kai tidak berbohong. Kai mengangkat tinjunya dan menjawab bahwa jika Varigoth ingin bertarung, ia akan sangat senang meladeninya. Demon itu merentangkan kedua lengannya, mencoba menahannya dengan kata-kata. Ia berkata bahwa penjelasan Kai tidak masuk akal. Dalam pikirannya, ia membayangkan sosok Kai, lalu menjelaskan bahwa sebuah konstelasi selalu membuat kontrak dengan avatar, berdasarkan keinginan bersama. Tidak ada konstelasi yang akan menerima seseorang yang tidak layak. Dan jika seorang kandidat diinginkan oleh satu konstelasi, maka konstelasi lain dari jurang kegelapan pun pasti menginginkannya. Ia membayangkan seorang gadis terkurung dalam jeruji, lalu menambahkan bahwa konstelasi biasanya segera mengikat kontrak dengan kandidatnya agar tidak direbut oleh pihak lain. Atau, jika mereka ingin melatih sang kandidat, maka mereka melakukannya di wilayah mereka sendiri. Karena pernah terjadi perebutan kandidat saat mereka berkeliaran di luar. Dalam imajinasinya, ia melihat gadis itu menangis dan sang protagonis berlari menjauh darinya. Lalu ia berkata bahwa jika hal itu terjadi, konstelasi lain akan menertawakan mereka selama 10.000 tahun. Tatapan Varigoth semakin tajam. Ia menegaskan bahwa avatar yang berguna harus dilindungi sebelum diambil orang lain. Karena itu adalah hukum tak tertulis yang dijunjung oleh para konstelasi di jurang kegelapan. Kai menundukkan kepala seakan merasa ada sesuatu yang ia lewatkan. Namun kemudian ia menatap lurus ke depan sambil mengepalkan tinjunya dan menegaskan bahwa konstelasi yang ia janjikan memiliki kemampuan melihat masa depan. Dengan penuh keyakinan ia menyebutnya sebagai metode yang aneh, namun konstelasi itu sudah lebih dulu melihat semuanya. Varigoth kembali menatapnya dengan dingin, lalu berkata bahwa ramalan masa depan memang kemampuan langka. Tetapi betapa nekatnya konstelasi itu jika menggantungkan harapan pada kemampuan yang ia sebut rendah. Ia mengakui bahwa konstelasi tersebut cukup berani. Kai mengangkat tangannya, lalu menjawab bahwa justru hal itu membuktikan konstelasi miliknya lebih hebat dari yang ia bayangkan. Ia yakin konstelasi itu tahu bahwa tidak ada bahaya besar jika ia berlatih di wilayahnya.
Kai membayangkan dirinya tengah makan daging, lalu teringat akan masa-masa ia menyombongkan diri atas pelatihan keras yang dijalaninya ratusan tahun, sejak dirinya terseret badai sihir, dan bagaimana semua ujian itu telah disusun begitu matang. Farigot kembali menundukkan kepalanya dan berkomentar bahwa semua ini justru semakin tidak masuk akal. Kai menatapnya dengan tajam dan bertanya apa yang sebenarnya dimaksud oleh sang monster. Badai sihir Abyss bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Bahkan para konstelasi pun tidak mampu melakukannya. Ia adalah bencana berbahaya yang maha dahsyat. Kai menatap ke depan dengan wajah masam, bergumam bahwa seharusnya setidaknya ada satu konstelasi yang bisa menguasainya. Namun sang iblis berteriak lantang, menyatakan bahwa jika benar ada yang mampu, maka konstelasi itu sudah sejak lama menaklukkan seluruh Abyss. Masih menatap lurus ke depan, sang iblis menambahkan keyakinannya bahwa Kai pasti dikirim oleh para konstelasi. Wajah sang protagonis mendadak pucat sementara sang monster menyeringai, bertanya apakah Kai hanyalah manusia malang yang terseret badai sihir. Ia memperingatkan bahwa masih belum terlambat untuk mengubah keputusan. Namun tiba-tiba, aura kuat menyelimuti tubuh Kai. Dengan tatapan mengancam, ia memerintahkan sang iblis untuk diam. Dalam kepalanya, ia membayangkan sosok seorang gadis, dan ia menyadari bahwa sang iblis tidak berbohong. Semua itu adalah kenyataan. Ia banyak belajar, meski sebenarnya ia terlalu menikmati proses menjadi lebih kuat hingga tak pernah bertanya apapun, sampai detik ini. Kai lalu berjalan keluar dengan wajah muram, giginya terkatup rapat penuh penyesalan. Ia menyalahkan dirinya sendiri, bertanya-tanya bagaimana mungkin ia begitu bodoh. Mengapa ia tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Rasa sesal itu membuat dadanya ingin meledak, hampir membuat air mata mengalir. Tapi ia menahan diri, menggertakkan bibir dan berpikir keras bahwa ia tidak boleh menangis, sebab setiap air mata akan mengikis keberanian dan kekuatan dirinya. Iblis itu mendekat, bertanya kemana Kai hendak pergi dengan begitu tergesa. Kai menatapnya dan menjawab singkat bahwa rencananya telah berubah. Berdiri di hadapan makhluk perkasa itu, ia menambahkan dengan tegas bahwa kini ia sadar dirinya tidak berada di tempat pelatihanku. Ia harus segera kembali ke bumi, karena telah membuang 1000 tahun dengan sia-sia. Namun saat ia melangkah dengan penuh kejutan, sang monster menyatakan penyesalannya. Kai tidak akan pernah bisa meninggalkan wilayah milik Master Lord of Blood and Brawls. Sekejap kemudian, tubuh sang iblis membesar berkali-kali lipat. Sebuah pesan sistem muncul, memberitahukan bahwa ia telah memperlihatkan wujud aslinya. Ia mengangkat tangannya, bersiap menyerang, dan berkah dari Lord of Blood and Brawls melingkupi dirinya. Dengan hentakan dahsyat, ia melepaskan kolom cahaya ke arah Kai, sambil berteriak bahwa ia menyesal harus menghancurkan batu permata berharga sepertinya. Namun ia menambahkan bahwa Kai tidak perlu berputus asa, sebab sang tuannya amat dermawan. Kai menghindar berulang kali, gerakannya cepat dan teratur. Sang iblis tertawa dan berujar bahwa ketika Kai tiada, jiwanya akan terikat dan ia akan dihidupkan kembali. Namun, dengan tinju penuh amarah, Kai menyerang balik, menolak mentah-mentah permainan kotor mereka. Sang monster mendorong Kai, menyombongkan diri bahwa ia memiliki teknik langkah khusus. Ia bahkan tidak merasakan adanya sihir, namun kecepatannya melampaui teleportasi sihir. Kai bangkit berdiri, menyebut bahwa itu adalah seni gerak ruang ilahi, sebuah teknik yang bahkan mampu mengungguli teleportasi. Sang iblis lalu mengangkat kedua tangannya. Bola sihir muncul di genggamannya, lalu ia berteriak bahwa semua ini sangat menggelikan. Ia tidak heran tuannya tertarik pada Kai. Namun, aku akan menyelesaikan ini secepatnya. Sekarang saatnya kau bersiap untuk melayani tuannya. Tetesan cairan merah mulai berjatuhan dari langit, meninggalkan asap aneh di belakangnya. Pesan sistem muncul, menyatakan bahwa sang iblis telah menggunakan skill kuat dia. Asap perlahan memudar, dan Kai menatap bahunya dengan keterkejutan, bertanya, apakah ini hujan atau mana-mana yang kental? Kabut menyelimuti tubuhnya. Kai mengakui dalam hati bahwa penggunaan mana sebesar ini menandakan kekuatan luar biasa. Dan bahkan dengan keterampilan kebal dirinya, ia tidak akan mampu bertahan lama. Sang monster merentangkan cakarnya, menyatakan bahwa akhir sudah dekat. Lord of Blood and Brawls sudah menunggunya. Hujan terus mengguyur, memercikan mana merah cairan merah yang melumat dan menghancurkan apapun yang disentuhnya. Dengan senyum licik, sang iblis menatap Kai, menunjukkan perbedaan kekuatan antara dirinya dan seorang manusia biasa. Kai mengangkat tangannya, menahan serangan itu dengan wajah penuh kejengkelan.
Pesan sistem muncul menyatakan bahwa berkat keterampilan jaminan tubuh dan pikiran, indranya kini terasah. Sebagai spesialis bela diri, konsumsi Ki berkurang drastis, koordinasi tubuhnya meningkat, dan efektivitas seni bela diri yang ia gunakan melonjak tinggi. Ia memahami bahwa ruang ilahi memperingatkannya karena ia sedang berada dalam bahaya besar. Tatapannya menjadi tajam. Ia menatap tetesan yang jatuh dari langit, sementara pikirannya justru tenang. Dalam krisis melawan musuh yang jauh lebih kuat, pikirannya seakan tak terguncang. Rasa sesal akibat salah paham yang membuang waktu sudah sirna. Kai mengulurkan tangannya, menyentuh tetesan yang jatuh, lalu menutup mata. Ia mengingat momen ketika dirinya terjebak dalam badai sihir. Dengan gerakan terarah, ia menghindari setiap tetes, menyadari bahwa yang terpenting bukanlah kecepatan, melainkan perasaan akan aliran. Dengan tenang, ia melangkah maju, matanya tertutup, dan menghindari setiap hujan merah yang berjatuhan. Asap di belakangnya semakin meluas, sementara pesan sistem kembali muncul, menyatakan bahwa kemahiran seni bela dirinya meningkat. Kai menatap sang iblis dengan pandangan tajam, lalu pesan lain muncul. Ia telah memperoleh keterampilan luar biasa, sebuah teknik gerakan berkecepatan tak terbayangkan, kemampuan untuk berpindah ke lokasi yang diinginkan dalam sekejap mata. Demon itu membuka mulutnya dengan penuh ketidaksenangan, lalu mengaum keras bahwa ini sungguh luar biasa karena Kai mampu sepenuhnya menghindari baptisan cairan merah. Hingga saat ini, sang iblis selalu mengira bahwa hanya orang-orang lemah yang mempelajari seni bela diri. Namun kini, sambil menatap Kai, ia menambahkan bahwa dirinya tidak punya pilihan selain memberikan rasa hormat kepadanya. Kai yang mendengar itu menatap demon dengan sorot mata penuh perhitungan, sembari berpikir bahwa di Abis, sihir adalah keterampilan yang paling populer. Para penyihir memang menghabiskan mana, tetapi mereka bisa menyerap mana dari luar tanpa batas. Tepat setelah pikiran itu, monster tersebut mengangkat kedua tangannya dan sebuah kekuatan tak dikenal mulai mengalir menuju tubuhnya. Kai mengepalkan tinjunya sambil bergumam dalam hati bahwa berbeda dengan sihir, seni bela diri justru mengonsumsi kekuatan internal penggunanya. Seni bela diri memiliki batas, sedangkan di Abis yang dipenuhi limpahan mana, hampir mustahil menemukan suatu ras yang masih menggunakan seni bela diri. Sang demon kemudian mengulurkan tangannya dengan ancaman, di mana pusaran aliran mana mulai berputar liar, sembari berkata bahwa setelah bertemu Kai, barulah ia benar-benar memahami mengapa seni bela diri diciptakan. Ia mengakui dengan dingin bahwa hal itu sungguh menakjubkan. Tiba-tiba, sebuah kapak sihir muncul di genggamannya, dan dengan suara yang berat, ia menuturkan sebuah kisah lama. Demon itu berkata bahwa ia pernah mendengar cerita tentang para budak yang berani melakukan pemberontakan di wilayah milik sebuah konstelasi. Dengan sinis, ia menyebut bahwa hal itu sungguh kebodohan yang tak termaafkan. Menundukkan kepalanya ke arah Kai, ia menambahkan bahwa para budak itu mencoba menentang hukum dunia, dan karena mereka menentang sang konstelasi, maka mereka kehilangan kemampuan untuk menggunakan mana. Itu sama saja dengan bunuh diri. Kai yang mendengarnya terperanjat, memandang ke arah iblis tersebut dengan mata terbelalak. Demon itu melanjutkan kisahnya bahwa menekan pemberontakan itu ternyata tidaklah mudah. Ia memperkenalkan beberapa iblis yang hanya dengan mengayunkan kaki, mampu melancarkan serangan dahsyat. Ia menjelaskan bahwa teknik itu adalah keterampilan mengerikan yang bisa digunakan tanpa harus meminjam mana dari luar. Kai yang mendengar penjelasan itu menegakkan kepala, lalu menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia percaya itulah yang disebut seni bela diri. Namun Kai menambahkan bahwa jika ia mengombinasikan seni bela diri dengan sihir, apa yang akan terjadi? Sang demon menunduk, lalu berkata dengan nada muram bahwa tubuh Kai akan melebur dalam baptisan cairan merah, dan saat itu ia akan dipertemukan langsung dengan sang Lord of Blood and Brawls. Kai kemudian menghentakkan kakinya ke tanah, tubuhnya melesat, dan sang demon terbang ke udara. Pertarungan sengit pun meledak di langit, cahaya terang berkelebat dari benturan demi benturan. Kai mengayunkan tinjunya dan berteriak bahwa meski begitu semua itu tetap tidak cukup. Sang demon mengerutkan kening dengan wajah garang, lalu membalas bahwa Kai memang istimewa. Namun dirinya telah dianugerahi tuannya dengan kapak cairan merah. Seketika ia mengayunkan senjatanya, dan cahaya menyilaukan meledak, tampak dari jarak yang sangat jauh. Ledakan besar pun mengguncang, pecahan-pecahan berterbangan di segala arah. Kai mendarat di tepian tebing, menatap gumpalan asap cairan merah yang menyelimuti udara. Tiba-tiba, demon itu muncul tepat di atasnya.
Dengan seluruh tenaga, ia mengayunkan kapak mengerikan ke depan. Kai mendongak dan berteriak bahwa sihir itu tidak adil. Mungkin ada kelemahan dalam pertempuran jarak dekat. Ia menambahkan bahwa mustahil sihir benar-benar mampu melakukan segalanya. Mendekati lawannya, Kai hanya terdiam beberapa detik, lalu menggertakkan gigi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kai benar-benar merasa terdesak. Di hadapannya berdiri sosok iblis yang jelas jauh lebih kuat darinya. Monster itu meraung mengerikan, lalu melancarkan rentetan tebasan tanpa henti. Kai bergerak lincah, menghindar dari setiap serangan, sambil berpikir bahwa setiap kali ia lolos dari satu tebasan, dirinya justru merasa lebih kuat. Ia mengerutkan kening, bersiap menyerang balik, dan menggenggam tinjunya sangat kuat. Saat itu disampaikan bahwa ia berhasil mengumpulkan energi Ki di satu titik. Dalam sekejap, ia melepaskan pukulan terkuatnya. Teknik itu disebut Cosmic Fist. Cahaya menyilaukan meledak di depan iblis, wajahnya terselimuti asap. Dengan nada kesal, sang demon mencibir bahwa Kai memang punya trik-trik menarik, tetapi ia ingin tahu berapa lama Kai bisa bertahan dengan kemampuan seadanya. Kai menatap lurus tanpa gentar, lalu menjawab dingin bahwa semua itu masih belum cukup. Demon itu kemudian menghantam tanah dengan kapaknya, dan dikisahkan bahwa semua keterampilan yang dimilikinya hanya berguna sebagai pertahanan. Semburan cairan merah yang masif menyebar ke segala penjuru. Namun masalah sebenarnya adalah daya serang. Untuk menembus puluhan lapisan perlindungan sihir yang digunakan demon, Kai membutuhkan serangan yang jauh lebih dahsyat. Ia terus menghindar, sembari berpikir keras bahwa dirinya harus melancarkan satu pukulan pamungkas. Dalam hati, ia merenungkan bahwa tinju ruang hanyalah hasil kompresi energi Ki. Ia menyadari bahwa kompresi itu belum cukup. Menembus asap cairan merah yang mengaburkan pandangan, Kai terus berpikir bahwa ia harus mencobanya. Ia merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir ke tangannya. Dijelaskan bahwa secara teori, teknik itu mustahil dipraktikkan sepenuhnya. Namun dengan memadatkan energi Ki hingga mencapai wujud materialisasi, ia bisa melakukannya. Teknik itu disebut materialisasi Ki. Sang protagonis mengepalkan tinjunya dengan tekad bulat, membayangkan dirinya sendiri sebagai seniman bela diri terhebat di bumi, orang pertama yang berhasil mematerialisasi Ki. Namun ia tahu, ia hanya bisa mempertahankan bentuk materialisasi itu dalam sekejap, sebab teknik tersebut menguras energi dalam jumlah yang mustahil ditanggung tubuh manusia normal. Karena itulah, ia belum pernah menggunakannya dalam pertempuran nyata. Kai menunduk, menempelkan tangannya ke tanah. Seketika energi yang kuat mengalir deras dari telapak tangannya. Dengan kepala terangkat tinggi, dikisahkan bahwa Kai kini mampu melampaui sang master legendaris yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Demon itu melengking marah, membuka mulutnya dengan geram. Namun Kai melesat ke depan secepat kilat, menghantam tubuh monster itu, menembusnya dengan serangan fatal. Sang demon memuntahkan cairan merah, lalu menunduk dengan sorot mata yang kini dipenuhi ketakutan. Protagonis mengangkat pandangan dengan keyakinan penuh dan menyatakan bahwa ia sanggup melakukannya. Dalam sekejap, ia menembus pertahanan lawan dengan serangan yang mematikan, lalu berdiri tegak dengan tatapan mengancam. Kepalan tangannya terulur ke depan. Sebuah pesan sistem muncul di hadapannya, mengabarkan bahwa ia berhasil menghancurkan mantra perisai darah. Musuh yang berhadapan dengannya ternganga, lalu berteriak lantang dengan nada penuh amarah, "Manusia brengsek." Protagonis menatap makhluk itu dengan terkejut, sambil bertanya-tanya apakah serangannya benar-benar berhasil. Namun, saat melihat lawan yang kembali memulihkan diri, ia mulai berpikir bahwa jika ia kembali menggunakan manifestasi Ki, tubuhnya akan kehabisan tenaga. Tepat ketika pikirannya bergejolak, sebuah ledakan kuat mengguncang medan pertempuran. Seekor iblis kecil yang menyaksikan pertempuran itu bertanya dengan ragu apakah ini benar-benar akhir. Rekannya menjawab bahwa jika pertarungan ini terus berlanjut, tempat ini akan hancur menjadi debu. Tubuh mereka bergetar ketakutan, mata mereka terpaku pada monster raksasa yang mengayunkan kapak besarnya, mencoba menghantam Kai. Seseorang berseru bahwa pertarungan ini telah berlangsung setengah tahun, dan lawan yang mereka hadapi bukanlah makhluk biasa, melainkan legenda. Dengan tatapan yang semakin garang, protagonis maju ke depan, melancarkan rentetan serangan dahsyat menggunakan keterampilan tinju ruang, Cosmic Fist. Monster itu meraung, mulutnya terbuka lebar ketika Kai berhasil melukainya. Namun protagonis mendengus kesal saat melihat pesan sistem lain yang memberitahu bahwa cadangan Ki-nya cepat terkuras karena penggunaan tinju aura Ki. Beruntung koordinasi keterampilan bela dirinya memulihkan kekuatan dengan cepat. Walau begitu,
Pesan sistem lain mengingatkan bahwa Kai kini berada di jalan buntu. Ia tidak mampu menembus pertahanan iblis dengan seni ruang ilahi yang termaterialisasi. Serangan pamungkas itu terlalu berbahaya karena menguras energi Ki dalam jumlah besar. Protagonis mengangkat kedua tangannya, merasakan koordinasi bela diri yang mempercepat pemulihan, tetapi ia tetap membutuhkan waktu untuk kembali mengaktifkan tinju aura Ki sayangnya. Waktu itu memberi kesempatan kepada iblis untuk pulih dan memperkuat pertahanannya. Dengan kapak besar yang kembali diayunkan, iblis itu meraung, menyatakan bahwa mereka telah membuang terlalu banyak waktu. Lord of Blood and Brawls merasa bosan menunggu. Aura kuat menyembur dari senjatanya ketika ia bersumpah bahwa sekaranglah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Kai menyipitkan mata, berusaha menahan silau dari kilatan cahaya yang meledak. Monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, matanya menyala, lalu berteriak menyebut Lord of Blood and Brawls. Seketika tubuhnya membesar, otot-ototnya menegang, kekuatannya meningkat berkali lipat. Menggenggam kapaknya erat, ia menyaksikan pesan sistem yang menyatakan bahwa Lord of Blood and Brawls memberkatinya dengan kekuatan untuk meraih kemenangan. Dengan tawa menyeramkan, tubuhnya dipenuhi energi baru. Petir ungu meletup dari seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke arah tuannya, mendongak, dan berucap penuh syukur atas anugerah itu. Kai hanya menyipitkan sebelah mata, dan seketika ia menyadari betapa besar bahaya yang mengintainya. Protagonis menatap lawannya dengan tajam, sambil memahami alasan mengapa wujud lawan itu menyusut sesaat sebelum kembali menyerang. Monster itu kembali melancarkan serangan, kapak raksasanya. Di detik terakhir, Kai berhasil mengangkat tangannya untuk menahan serangan tersebut. Namun, iblis itu tidak berhenti, mulutnya menganga lebar. Rentetan serangan berikutnya menyambar tanpa henti. Protagonis menyalurkan ki ke kedua tangannya, meningkatkan kecepatannya untuk menghadapi serangan nyaris tak terlihat mata. Iblis itu menyelinap ke belakang, mencoba menghabisi Kai dengan ayunan senjatanya. Namun, sekali lagi, di saat genting, Kai mengangkat tangannya untuk menahan pukulan mematikan itu. Sambil terengah, ia berusaha mencari celah. Pesan sistem muncul memperingatkan bahwa kekebalannya telah hancur, dan ia butuh waktu untuk memulihkannya kembali. Menurunkan tangannya, Kai berpikir bahwa kehilangan konsentrasi berarti kematian. Ia tidak boleh lengah sedikit pun. Iblis itu tersenyum sinis, melesat maju, membuat Kai terpaksa memejamkan mata dan mengepalkan tinjunya. Aura dahsyat melingkupinya, dan di saat itu juga terungkap kebenaran bahwa sejak memasuki jurang abis, ia belum pernah menggunakan seluruh kekuatannya. Tinju yang ia genggam kini dipenuhi energi ilahi. Dalam jurang abis penuh musuh mematikan, mengeluarkan seluruh kekuatan berarti mengakhiri hidup. Namun kini, saat lawan menerjang dengan kapak terhunus, Kai memahami bahwa ini bukanlah saat untuk menahan diri. Ia mulai mengumpulkan seluruh kekuatan, mengayunkan tangannya perlahan, sementara iblis itu hanya berjarak beberapa meter darinya. Kesadarannya berkata bahwa ia bisa saja bertahan hidup sampai esok hari dengan menyimpan cadangan ki dan bertarung setengah hati, tetapi tekadnya menolak pilihan itu. Dengan segenap keberanian, ia melepaskan seluruh energi dari tubuhnya. Iblis itu membuka mata lebar, yakin kemenangan ada di tangannya. Namun sekejap kemudian, Kai mengulurkan tangan dan menyentuh lawannya. Terkejut, ia melihat pesan sistem bahwa ia telah mempelajari teknik baru, sebuah terobosan ruang yang memperkuat seni ruang ilahi. Seni tersebut meningkat, melahirkan kekuatan yang belum pernah ia kenali sebelumnya. Iblis itu meraung keras penuh frustrasi ketika tubuhnya terhuyung ke belakang. Lengannya tertebas hingga lenyap. Dalam ketakutan dan kemarahan, ia merasakan kebenaran pahit. Bagaimanapun caranya, ia harus mengalahkan manusia ini. Dengan amarah membara, monster itu mengangkat sisa lengannya yang masih menggenggam kapak. Ia menyadari, jika tidak segera mengakhiri pertarungan, maka Kai akan terus tumbuh semakin kuat. Protagonis kembali mengambil kuda-kuda, tubuhnya tegang, tatapannya tak tergoyahkan. Iblis itu meringis, lalu menerjang ke depan. Ayunan kapaknya menghantam dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya. Namun kini, titik balik telah tiba, dan meski iblis itu menyerang dengan sisa kekuatan yang tersisa, kita diberitahu bahwa ia tidak lagi mampu melukai Kai. Dalam wilayah yang berada di bawah kendali Sang Lord of Blood and Brawls, tidak mungkin ada yang diizinkan berdiri diam menyaksikan lahirnya sebuah rasi bintang baru. Sebagai pengikut setia, ia tidak bisa hanya melihat begitu saja ketika cahaya baru itu muncul di tanah milik penguasa agungnya.
Dengan amarah yang membara, ia melancarkan serangkaian serangan yang tak terhitung jumlahnya terhadap sang protagonis Kai. Namun Kai hanya tersenyum, menangkis setiap pukulan dengan tenang. Demon itu berteriak penuh kepanikan, bertanya apa cahaya aneh itu. Saat tatapannya melebar dan wajahnya pucat, Kai tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, tubuhnya menjulang menakutkan. Demon itu berteriak kebingungan, tak memahami apa yang sedang terjadi. Melihat lawannya, Kai kini menyadari sesuatu. Saat ia mengosongkan ki dalam dirinya, ia teringat pada dinding yang pernah menghentikannya, dan dalam benaknya ia membayangkan bintang-bintang. Ia mengerti, kekuatan yang sekarang bergejolak dalam dirinya adalah jawaban. Meski besarannya tak lagi penting, ia mengangkat tangannya, mengumpulkan seluruh tenaga, meyakini bahwa dunia ini ada di dalam dirinya. Ia merentangkan tangan ke samping, dan sebuah segel raksasa muncul di belakangnya. Kai berpikir, bila ia mampu menyalurkan seluruh kekuatan itu keluar dari tubuhnya, maka dunia akan menjadi miliknya, akan menjadi tingkat bela diri master. Seketika, sebuah pesan sistem muncul di hadapannya. Ia telah mencapai tingkat penguasaan. Ia terperangah, membayangkan luasnya dunia yang kini berada dalam genggamannya. Ketika mendongak, pesan lain muncul. Ia telah meraih pemahaman sempurna terhadap keterampilan skill, materialisasi ki. Kini ia mampu memanifestasikan ki secara bebas. Pertarungan pun berlanjut, cepat bagai kilat. Pesan sistem kembali muncul, menyatakan bahwa ia telah memperoleh keterampilan Kind Giant Slayer dan juga gelar Master of the Self. Benturan dahsyat mengguncang tanah, menciptakan gempa hebat. Kai menghantam demon itu dengan tinju penuh tenaga, menekannya keras ke dalam tanah. Sebuah pesan muncul, kediaman dunia dalam dirinya meningkat. Mata Kai berkilat tajam, lalu ia mendengar bahwa dunia sedang menanti kemenangannya. Ia menjejakkan kaki ke tanah, sementara pesan lain menyatakan bahwa rasi bintang yang menyaksikan pertarungan kini menaruh minat padanya. Kai menatap musuhnya yang telah ditaklukkan dengan sorot mengancam, hingga beberapa detik kemudian muncul pesan lain. Kitty of Lava and Magma melambaikan cakarnya kepadanya. Bannerman of Plauge and Darkness menjanjikan sebuah sabit. World Trampling Crimson Cow melenguh. Dan sang Lord of Blood and Brawls sangat murka. Kai mendongak dengan rasa tak suka, bertanya apakah mereka benar-benar sedang menontonnya. Tiba-tiba demon yang hancur itu mengangkat tangannya, berusaha meraih Kai, lalu jatuh terkulai. Dengan suara serak, ia berbisik bahwa dirinya telah kalah. Langit pun menyala, bintang-bintang berkilauan. Aura kuat menyelimuti Kai, diiringi pesan sistem yang menyatakan ia telah mengalahkan avatar pertama, sang Lord of Blood and Brawls. Ia menunduk, mendengar demon itu kembali berbicara. Sebuah pesan sistem lain muncul. Ia telah menerima kekuatan dari seluruh dunia berkat keterampilan Master of the Self. Demon yang tergeletak memandang lurus ke depan, berkata bahwa Kai telah pantas menolak tawaran tuannya. Kai menunduk dan dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Demon itu meminta Kai mendengarkan kata-katanya. Dengan jari yang gemetar, ia menambahkan bahwa ia tidak tahu konstelasi mana yang menawarinya untuk menjadi avatar, tetapi Kai harus menerima tawaran itu. Kai menatap ke depan dengan terkejut, lalu mendengar demon itu mengangkat tangannya sekali lagi, memerintahkan agar ia menjadi lebih kuat, begitu kuat hingga tak ada satupun rasi bintang yang bisa merendahkannya. Menatap ke langit, demon itu menegaskan agar Kai menjadi terkenal di dalam abis, hingga suatu hari ia sendiri akan menjelma menjadi sebuah konstelasi manusia. Kai mengernyit, membayangkan para monster, bertanya pada dirinya apa yang harus dilakukan agar dapat menjadi sebuah rasi bintang. Bayangan seorang dewi yang pernah menawarkan agar ia menjadi avatarnya kembali terlintas. Dengan mata menyipit, ia berkata bahwa kini ia mengerti. Menunduk, ia berjanji akan mendengarkan kata-kata itu. Demon itu tertawa, menyebut hal itu sangat baik. Kai menatap musuhnya yang tersenyum di ambang kehancuran, lalu menyatakan namanya, Choi Kai Seung. Demon itu mulai memudar, meninggalkan pesan terakhir bahwa ia akan menunggu hari ketika mereka bertarung kembali. Kai mengangkat tangannya tinggi, berseru bahwa ia pasti akan kembali. Ia harus membalasnya. Lalu ia menatap tangannya lama, bertanya lagi dalam hati apa yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah konstelasi. Ia mendongak ke langit. Bintang-bintang berkelip, dan kini sebagai seorang master yang telah menyatu dengan dunia, Kai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap sebuah bintang terang, dan tiba-tiba melihat sebuah mata terbuka di dalamnya.
Itu adalah tatapan konstelasi yang mengawasinya. Tekanan dahsyat turun menghimpitnya. Mata itu membesar,